Dunia untuk informasi mancanegara bersama saya Nanda Aprilia. Informasi pertama saudara, pesta parade juara Liga Inggris di Liverpool berubah mencekam usai sebuah mobil menabrak kerumunan supporter di kawasan Water Street. Insiden ini menyebabkan puluhan orang terluka termasuk dengan anak-anak. Polisi menegaskan kasus ini tidak diselidiki sebagai tindakan terorisme dan pelaku dipercaya bertindak sendirian. 27 orang dibawa ke rumah sakit, 2 diantaranya mengalami cedera serius. Sementara 20 orang lainnya ditangani di lokasi kejadian, termasuk 4 anak-anak yang menjadi korban. Wali Kota Liverpool, Steve Rotheram, menyampaikan harapannya agar para korban di parade kemenangan Liverpool segera pulih. Obviously, we're aware that a car behind us hit a number of passengers, and some of those are in hospital with serious injuries. And we just hope and pray that those people recover from those injuries quickly, but also from the trauma of the events. Sementara itu, saudara, beberapa saksi mata mengaku trauma saat menyaksikan mobil menabrak kerumunan penggemar Liverpool. Insiden terjadi di tengah parade kemenangan saat kerumunan fans memadati jalanan yang sempit. Sebanyak 47 orang terluka dengan 27 diantaranya dilarikan ke rumah sakit. I'm just in shock, like we can't stop shaking. And when we've seen the footage now of people lying on the road, I feel I'm going to get choked up now. When you see that, it's just a shame to the end of a really positive day, and I just don't know the reason of this person doing it. I just can't fathom why anybody would do that to get people hurt, especially the amount of children that were there. It's just really scary. Kita ke sorotan lain, saudara. Kecelakaan terjadi antara 3 truk gandeng dan sebuah kendaraan pribadi di Meksiko, Toluca, dekat kota madya Ocoyoacan di negara bagian Meksiko. Asap tebal mengepul dari salah satu kendaraan dan petugas pemadam langsung terjun ke lokasi untuk mengendalikan api. Tabrakan terjadi di Jalan Raya Meksiko Toluca yang merupakan salah satu rute transportasi barang terpenting yang menghubungkan kota Meksiko dengan negara bagian Meksiko. Salah satu truk gandeng mengangkut bahan makanan habis terbakar, saudara, dan sopir mengalami luka bakar. Garda Nasional memblokir lalu lintas setelah insiden ini dan pihak berwenang mengalihkan kendaraan ke rute alternatif. Kantor Jaksa Agung Negara bagian Meksiko sudah menyelidiki penyebab kecelakaan meskipun laporan awal menunjukkan salah satu kendaraan mengalami kerusakan rem. Saudara, tornado terjang kota Puerto Varas di selatan Chili. Akibatnya 19 orang terluka dan 250 rumah hancur. Ratusan rumah hancur dan sejumlah mobil rusak akibat disapu tornado pada hari Minggu. Agen Respon Bencana Chili merilis laporan terbaru tentang tornado yang menerjang Puerto Varas di wilayah Los Lagos, Chili. Peristiwa ini menyebabkan 19 orang terluka dan 250 rumah rusak. Selain itu, saudara, 11.550 rumah tidak dapat aliran listrik akibat peristiwa ini. Tim darurat tetap dikerahkan untuk mengkoordinasikan upaya bantuan. Ke sorotan lain, saudara, kekacauan terjadi saat pembagian bantuan bagi warga Palestina. Hal ini terjadi pasca militer Israel melepaskan tembakan peringatan. Ribuan warga Palestina yang putus asa akibat kelaparan menyerbu pusat distribusi makanan pada Selasa siang. Namun, helikopter Israel yang berpatroli melepaskan suar dan terdengar bunyi tembakan. Hal ini membuat warga Gaza panik dan berlarian mencari perlindungan. Selama 3 bulan terakhir, saudara, Israel memblokade bantuan yang masuk ke Gaza, termasuk pasokan makanan. Hal ini membuat warga Palestina kelaparan. Seminggu terakhir, bantuan pangan akhirnya diizinkan masuk Gaza dan menjadi sumber utama pasokan makanan bagi warga Palestina. فيش نظام بقى
صار الناس هجمت وما لحقناش شيء، صار يطخ اخذنا حالنا وروحنا، يعني ما اخذناش اي شيء يعني ان نستفيد منه ونمشي حالنا في ظل المجاعه اللي احنا فيها، يعني ما استفدناش منها. كل ما فيش نظام نهائيا كان، ما سيطروش على الناس من كثر المجاعه المستوطنه هذا المجتمع. Di hari yang sama, kepulan asap tebal terlihat di Cakrawala Gaza akibat serangan Israel. Otoritas Kesehatan Gaza menyebut 79 orang tewas dan 163 lainnya terluka dalam 24 jam terakhir. Israel pernah bilang akan terus menggempur Gaza sampai Hamas hancur dan 58 sandera yang tersisa dikembalikan. Pada 7 Oktober 2023 lalu, saudara, Hamas menyerang dan menculik 251 warga Israel. Setelah hampir 3 bulan blokade, tekanan dari negara sekutu dan peringatan akan bahaya kelaparan, Israel mulai memperbolehkan bantuan masuk sejak minggu lalu. Sebanyak 170 truk membawa makanan, obat-obatan, dan pasokan medis telah masuk ke jalur Gaza. Namun, badan-badan PBB menyebutkan jumlah ini jauh dari cukup. Sebelumnya, sekitar 600 truk per hari diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk selama masa genjatan senjata. Badan-badan kemanusiaan mendesak pemerintah Israel untuk memperluas akses penyeberangan dan memenuhi kebutuhan mendesak di Gaza. Saudara, untuk memenuhi kebutuhan makan, warga Gaza harus mengantre di dapur-dapur amal. Dapur amal menjadi salah satu dari sedikit tempat yang masih bisa memberi harapan meskipun kecil di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk akibat perang. Warga Gaza Palestina yang lelah dengan perang berkumpul di luar dapur amal yang mendistribusikan makanan hangat kepada para keluarga yang mengungsi. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Mereka berdiri dengan kaki telanjang di jalanan berdebu, memeluk, menyodorkan, dan membawa wadah kosong sambil menanti giliran. Dapur amal menjadi salah satu dari sedikit tempat yang masih bisa memberi harapan meskipun kecil di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk. Makanan di dapur amal tidak cukup untuk semua orang yang mengantre. Perang telah membuat sebagian besar dari 2 juta penduduk Gaza bergantung pada bantuan kemanusiaan yang jumlahnya sangat terbatas. Mereka kehilangan rumah, rasa aman, dan akses terhadap kebutuhan paling dasar. كثير هنا نازحين كثير الناس كثيره ما بتاخذش الاكل اللي بيجيبوه ما بكفي ما فيش عندنا بديل نطبخ ونعمل يعني راكنين على التكيه كل الواحد راكن على الاكل هاي انا ايش مش عارفه ايش بدي اطعم على الصغار اللي عندنا هالقين ما فيش حاجه تاكلنا كلها ما فيش اكل فيش شيء لا في طحين ولا في اكل ولا في رز ولا في اي حاجه مقومات الحياه ايش هالحياه هذه. Badan-badan kemanusiaan termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan bahwa Gaza berada di ambang kelaparan massal. Laporan dari para ahli menyebut bahwa puluhan ribu orang kini berada dalam kategori tingkat kelaparan kritis, terutama anak-anak. احنا عمال هنا في التكيه حوالي يمكن 10 ل 15 عامل كنا نركب برضه على التكيه نروح لنا يعني ايش طبخه زينا زي الناس لعائلتنا كل واحد لعائلته هاي اليوم احنا وامبارح ما فيش هناك هاي عمال انا عامل في التكيه والله هي روحت بدون ولا حاجه ليش طعمت الناس وفي الاخر انا زيهم ما بضلتني مع ال1000 التانيين اللي ما اكلتش وفاتح تمي وهي بضروا على اولاد والاهل اليوم بدون اكل. Di tengah tekanan global yang terus meningkat, termasuk dari Amerika Serikat, Israel pada Jumat pekan lalu membuka penyeberangan Kerem Salom untuk lebih dari 100 truk bantuan memasuki Gaza. Truk-truk itu membawa tepung, makanan, dan obat-obatan. Namun jumlah itu jauh dari cukup. Sebelum blokade, sekitar 600 truk bantuan masuk setiap hari selama masa gencatan senjata. Badan-badan PBB mengatakan pembatasan militer Israel serta runtuhnya hukum dan ketertiban di Gaza mempersulit pendistribusian bantuan. Akibatnya, hanya sedikit dari bantuan yang sampai kepada warga Gaza. Usai jeda, saudara, Anda dapat menyaksikan jutaan bunga lavender bermekaran di salah satu pulau di Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan. Pulau ini dijuluki Purple Island atau Pulau Ungu.